Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih dapat beribadah IMPA bersama-sama lagi melalui online. Nah adik-adik, sebelum Kak Kesha memulai cerita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik ikutin Kak Kesha berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan telah memberkati kami semua. Tuhan, sekarang kami mau dengar cerita Alkitab. Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Kesha mau kenalin adik-adik sama satu ekor hewan. Nah, hewan ini bisa tebak nggak ya adik-adik? Badannya besar dan punya belalai yang panjang. Siapakah itu? Betul, gajah. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau kenalin adik-adik sama seekor gajah. Gajah ini adik-adik seperti yang tadi kita bilang, punya badan yang besar dan punya belalai yang panjang. Dia adalah hewan yang kuat adik-adik. Tapi karena dia adalah hewan yang kuat, gajah ini suka mengganggu teman-teman hewannya. Contohnya ini nih adik-adik. Nah, si burung kakak tua ini, dia lagi duduk aja sambil nyanyi-nyanyi di atas pohon. Kemudian gajah melihat si kakak tua ini. Lalu gajah terpikir, enak nih kayaknya ganggu si kakak tua ini. Kemudian apa yang dilakukan si gajah itu adik-adik? Nah, dengan belalainya gajah menarik pohon itu dan gajah menggoyang-goyangkan pohon itu sampai si kakak tua ini pusing adik-adik. Kakak tua ini pusing dan akhirnya kakak tua ini pergi terbang karena dia takut adik-adik dengan si gajah ini. Melihat itu, gajah bukannya merasa bersalah, tapi gajah malah tertawa. Hahaha, rasain kamu sih badannya kecil, beda sama aku yang badannya besar. Nah, si gajah ini menjadi hewan yang sombong sekali oleh adik-adik. Nah, suatu hari gajah ketemu suatu sarang semut. Di dalam sarang semut itu tinggal seekor semut merah. Nah, semut merah ini dia sehari-harinya bekerja untuk mencari makanan untuk dimasukkan ke dalam sarangnya, dan dia tidak pernah mengganggu gajah atau hewan-hewan lainnya. Tapi gajah seperti yang kita tahu adalah hewan yang sombong seperti yang tadi dan suka mengganggu. Akhirnya gajah pergi ke sungai dekat dengan sarang semut itu dan mengambil sedikit air dengan belalai lainnya, kemudian menyemburkan air itu ke semut tersebut. Nah, adik-adik, semut itu kebasahan dan makanan yang dibawa semut itu basah semua adik-adik. Wah, kasihan sekali ya si semut itu. Akhirnya semut menjadi kesal sekali dengan si gajah. Kemudian semut berpikir, aku sepertinya harus memberi pembalasan nih buat gajah tersebut. Pada hari itu semut melihat kalau si gajah tuh sedang tertidur adik-adik. Semut kepikiran, aku mau balas dia hari ini. Semut masuk ke dalam belalai gajah yang panjang itu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Dia menggigit belalai gajah itu. Nah, pertama-tama gajah sih nggak rasa, gajahnya masih tidur. Tapi kemudian dia terbangun karena dia merasa belalainya sakit sekali. Wah, gajah sampai menangis adik-adik dan dia sampai berteriak. Dia bilang, tolong
Apa ini yang ada dalam belalaiku? Tolong keluar, tolong, aku minta maaf, aku minta maaf. Nah, saat itu kemudian si semut keluar dan si gajah kemudian meminta maaf kepada semut tersebut. Dan dia bilang, maaf ya semut, aku berjanji aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa sih yang kita bisa pelajari? Adik-adik, yang kita bisa ambil dan pelajari dari yang kita lihat tadi adalah kita tidak boleh mempunyai sikap seperti si gajah itu, adik-adik. Gajah itu mempunyai tubuh yang besar dan akhirnya dia merasa kuat, tapi dia akhirnya menjadi sombong, adik-adik. Dia suka jahil, dia suka mengganggu teman-temannya yang lain. Akhirnya banyak hewan-hewan yang tidak suka sama dia. Bahkan karena si semut ini jadi kesel sama dia, si semut ini membalas dengan menggigit belalai gajah itu. Adik-adik, itu juga yang Tuhan Allah tidak suka dari kita. Tuhan Allah tidak mau kita menjadi anak-anak yang sombong. Karena semua yang kita punya saat ini, misalnya seperti mainan baru, atau sepatu yang bagus, atau mainan yang keren, itu semua adalah pemberian dari Tuhan Allah untuk kita lewat papa mama kita atau melalui keluarga kita yang lain. Nah, masih banyak loh adik-adik teman-teman kita di luar sana yang belum bisa membeli barang-barang seperti yang adik-adik punya saat ini. Nah, kalau misalnya contohnya adik-adik punya mainan yang baru, yang bagus banget, terus ada temennya yang seneng banget nih lihat mainan itu yang adik-adik punya dan pengen lihat lebih dekat. Kemudian adik-adik bilang, aku nggak mau pinjemin ke dia, nanti mainan aku kotor lagi dipegang sama dia, aku nggak mau, biar aja dia lihat aku main sendiri, biar aja dia iri. Nah, adik-adik, sifat seperti itu adalah sikap yang tidak baik ya. Tuhan Allah sedih sekali kalau kita punya sikap seperti itu. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah kita berbagi, adik-adik. Apa yang kita punya itu kita juga harus bagikan atau sharing dengan teman-teman kita yang kurang mampu itu, adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya mainan yang tidak dipakai tapi mainannya masih bagus-bagus, nah adik-adik bisa tuh kasih mainannya untuk teman-teman yang kurang mampu. Contohnya kayak teman-teman di panti asuhan yang nggak punya papa atau mama dan akhirnya terpaksa harus tinggal di panti asuhan, dan mereka pasti senang sekali kalau adik-adik mau membagi mainannya atau barang-barang adik-adik yang bagus yang tidak terpakai untuk mereka. Akhirnya adik-adik menjadi saluran berkat Tuhan untuk teman-teman kita itu. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kisha mau kembali ingatkan adik-adik lagi untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak boleh sombong, dan terus mensyukuri kalau semua yang kita punya ini adalah pemberian Tuhan Allah untuk kita. Ya adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Kisha. Sebelum Kak Kisha mengakhiri IMPA online ini, Kak Kisha mengajak adik-adik untuk melakukan sebuah aktivitas, yaitu adik-adik tolong buat sebuah video, dan di dalam video itu adik-adik akan mengucapkan, aku mau menjadi anak yang rendah hati. Coba sekali lagi ya, kata-katanya, aku mau menjadi anak yang rendah hati. Nah, video-video yang adik sudah buat akan Kak Kisha kumpulkan dan nanti kita buat dalam satu video yang pastinya bagus banget ya. Kak Kisha tunggu videonya dan sampai ketemu di IMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.